Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Dr. Grace yang berjaga pada pagi hari ini ya Bu ya. Eh, Kalau saya tidak salah ini dengan Ibu Sinta Dewi, usianya 22 tahun, benar, seorang mahasiswa dan domisilinya di Surabaya ya. Baik, Ibu, di sini kita akan melakukan identifikasi gaya hidup. Dan sebelumnya itu saya akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan seperti timbangan, alat ukur tinggi badan, tensi, stetoskop, dan juga alat ukur tingkat lengan ya Bu ya. Baik Ibu, di sini saya mau tanya beberapa riwayat keluarga dari Ibu ya. Apakah dari keluarga Ibu, apakah ada yang mengalami penyakit tidak menular seperti hipertensi? Bapak saya hipertensi, ibu saya juga hipertensi. Baik. Kalau seandainya diabetes, apakah ada? Kalau untuk diabetes ibu, kalau bapak enggak. Baik. Kalau untuk pola makan sehari-hari di rumah gimana? Apakah sering kayak minum minuman manis, makan makanan manis? Makannya itu enggak tentu ya dok. Jadi saya tuh biasanya 2 kali dan skip sarapan pagi. Jadi makannya itu jam 11-an gitu. Sama sore sih. Baik. Kalau untuk aktivitasnya, apakah Ibu sering berolahraga atau jarang olahraga? Enggak pernah sama sekali saya olahraga. Tidur. Baik. Untuk pola tidurnya Ibu? Tidurnya karena ada tugas, saya itu tidur 4 jam, kadang 2 jam. Baik. Kalau nggak salah tadi Ibu kan mahasiswa ya. Kira-kira di perkuliahan Ibu apakah ada yang membuat kayak merasa tidak nyaman, kayak stres ataupun di rumah ada Ada masalah? sih di kuliah tuh tugasnya sih yang buat stres itu sih. Baik Ibu. Baik Ibu, setelah ini saya akan melakukan pengukuran menggunakan alat untuk menghitung berat badan Ibu, tinggi badan, tingkat perut, dan juga tekanan darah Ibu, serta palpasi nadi dan keadaan prestasi dari jantung dan juga paru-paru Ibu ya. Baik Ibu, kita sudah melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan. Di sini saya mendapatkan indeks massa tubuh Ibu itu 20, yang berarti dalam batasan normal. Tingkat perutnya 78, berarti normal ya Bu ya. Tekanan darahnya didapatkan hasil 119/80, hasilnya normal. Dan palpasi nadi itu 62, berarti normal ya Bu ya. Lalu tadi ada pulsasi jantung atau paru itu normal, tidak ada suara tambahan, yang berarti normal ya Bu ya. Baik, di sini saya juga mau bertanya pada Ibu, apakah Ibu itu sering melakukan cek kesehatan secara berkala atau tidak? Enggak pernah. Nggak pernah ya Bu ya. Apakah Ibu merokok? Enggak juga ya. Kalau makanan sehari-hari di rumah tadi nggak menentu ya Bu ya. Ya, untuk melakukan aktivitas fisiknya itu juga jarang ya Bu ya. Terus habis itu pengolahan stresnya baik atau kurang baik Ibu? Enggak baik sih, sering stres. Sering stres ya Bu ya. Maaf Ibu, untuk melihat hasil wawancara dan pemeriksaan saya, sepertinya penyakit Ibu ini berhubungan dengan kebiasaan Ibu. Apakah Ibu mempunyai kebiasaan lainnya? Gak ada sih dok, cuma yang tadi. Baik, gak ada ya Bu ya. Apakah barangkali Ibu ini berniat untuk mencoba menghentikan kebiasaan Ibu seperti makan tidak menyentuh, tidur kurang dari 4 jam yang tadi, terus habis itu sering makan makanan yang manis-manis, itu dalam waktu ke 6 bulan ke depan? Iya, sedih. Ya, pasti ya Bu ya. Atau bahkan barangkali dalam waktu 1 bulan ke depan Ibu sudah berencana untuk melakukan hal-hal kecil untuk menghentikan kebiasaan itu. Iya. Iya ya Bu ya. Atau apakah selama ini Ibu sendiri sudah berusaha berbagai upaya untuk menghentikan kebiasaan itu? Sudah tapi gagal. Baik. Apakah Ibu memerlukan pertolongan dokter ya Bu ya? Baik, di sini saya mendapatkan hasil interpretasi
stage of change Ibu itu action. Jadi di sini saya akan meminta Ibu untuk melakukan cek kesehatan secara berkala. Lalu saya juga akan meminta Ibu untuk melakukan aktivitas fisik seperti mengusahakan untuk melakukan olahraga teratur minimal 3 kali seminggu atau 150 menit per minggu dan ditingkatkan secara bertahap. Lalu saya juga akan meminta Ibu untuk mengkonsumsi makan makanan sehat seperti sayur-sayuran dan juga daging-dagingan yang direbus ya Bu ya, dengan kalori yang seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, dan zat yang mengatur vitamin dan mineral. Lalu saya juga menyarankan Ibu untuk memiliki waktu istirahat yang cukup. Saya minta Ibu untuk mengusahakan untuk memperhatikan kualitas istirahat setiap 7 jam bekerja dan memperhatikan kuantitas dan kualitas tidur selama 6-8 jam per hari. Lalu untuk mengelola stresnya itu Ibu bisa selalu berpikir positif, lalu Ibu juga bisa rajin beribadah, selalu bersyukur, bisa juga setiap hari Ibu bisa melakukan meditasi, lalu bisa menenangkan pikiran dengan mendengarkan musik atau relaksasi, melakukan pemijatan, dan selalu memiliki sikap mental yang positif ya Bu ya. Dari sini apakah masih ada pertanyaan Ibu? Tidak. Terima kasih Ibu.